Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Alfian Syah Saputra dari kelas reguler A semester 2 Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 7 materi mata kuliah Islamic Worldview untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bersama dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. 7 materi tersebut adalah: yang pertama, ruang lingkup Islamic Worldview. Yang kedua, konsep wahyu. Dan yang ketiga, konsep kebenaran. Yang keempat, konsep Tuhan. Yang kelima, konsep ilmu dan klasifikasinya. Konsep yang keenam yaitu konsep manusia. Dan yang terakhir yang ketujuh, problematika epistemologi barat. Yang pertama, ruang lingkup Islamic Worldview mencakup konsep wahyu, konsep kebenaran, konsep Tuhan, konsep manusia, konsep ilmu, konsep kitab suci, konsep agama, dan yang terakhir adalah konsep nabi. Sebelumnya, apa sih Islamic Worldview? Islamic Worldview atau pandangan hidup Islam adalah kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang dapat disebut juga dengan akidah fikriyah, yang asasnya adalah keesaan Tuhan yang terbentuk dalam pikiran dan hati seorang muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya terhadap keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Pandangan hidup umum lahir disebabkan berbagai aspek seperti pendidikan, tradisi, kebudayaan, kepercayaan, dan agama. Sedangkan lahirnya pandangan hidup Islam disebabkan oleh konsep penciptaan, hari akhir, ide tauhid, konsep tentang alam, dan konsep etika pada periode Makkah yang pertama. Sedangkan pada periode Makkah yang kedua, pandangan hidup Islam dilahirkan oleh konsep ibadah, din atau agama, ilmu, dan kenabian. Dan pada periode Madinah, pandangan hidup Islam dilahirkan oleh konsep jihad, ummah, daulah, dan ukhuwah, di mana konsep pandangan hidup Islam berbanding sangat jauh dengan konsep pandangan hidup peradaban barat. Dan yang kedua yaitu konsep wahyu. Wahyu yaitu pemberitahuan Allah Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Kata wahyu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti suara cepat dan tersembunyi. Konsep wahyu dalam Islam harus mengandung dua unsur utama, yaitu 1. Allah Ta'ala sebagai pemberi berita, dan yang kedua, Nabi sebagai penerima berita. Sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wahyu tanpa keduanya atau menafikan salah satunya. Islam sebagai agama wahyu yang memiliki rukun-rukun yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan memiliki konsep iman yaitu iman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasulnya, hari kiamat, serta takdir yang baik maupun yang buruk. Selain itu, agama Islam juga memiliki konsep manifestasi puncak keberagamaan atau akhlak yang disebut ihsan. Islam merupakan agama wahyu yang satu-satunya agama yang Allah Ta'ala ridhoi di atas muka bumi ini, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya sebagai pedoman kehidupan yang Allah Ta'ala turunkan melalui lisan-lisan para utusannya, baik dari Rasul pertama hingga Rasul yang Allah Ta'ala utus untuk terakhir kali. Yaitu konsep kebenaran. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Selain itu juga, dengan realitas kebenaran memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep dan sebagai realitas.
Realitas kebenaran harus mencakup pandangan dunia dan akhirat dan harus berdasarkan dengan wahyu yang akan bersambung dengan akal jika diterima. Maka dari aktualisasi kebenaran akan melahirkan keyakinan yang meliputi 3 level, yaitu ilmul yakin, kemudian hakul yakin, dan yang terakhir ainul. Konsep kebenaran meliputi 3 hal. Yang pertama, menyampaikan kebenaran, dan yang kedua, tidak menyembunyikan kebenaran, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tidak menyampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Karena pada akhirnya kebenaran akan muncul di permukaan memberantas segala kebatilan. Yang keempat yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan di dalam agama Islam yaitu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi. Tidak ada bandingan dan sekutu baginya. Dialah Allah yang dijadikan sebagai tempat bergantung. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka dari itu, konsep Tuhan pada agama Islam berdasarkan pada wahyu, bukan terhadap budaya tertentu, kesepakatan tertentu, dan bukan pula terhadap perspektif akal tertentu. Di dalam kehidupan, konsep Tuhan harus menjadi cahaya utama di dalam jiwa, dalam memandang segala aspek di dalamnya. Sehingga konsep Tuhan bisa menjadi ruh bagi konsep-konsep yang lainnya, agar segala sesuatu berjalan selaras dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala bentuk peribadahan. Yang kelima yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab ilmun yang berarti tanda, petunjuk, pilar, atau pengetahuan. Ilmu identik dengan Al-Quran, syariat, dan sunnah. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dengan kata lain, ilmu identik dengan agama Islam itu sendiri, sehingga menunjukkan bahwa ilmu memiliki cirinya tersendiri dan keutamaan yang khas, yang menunjukkan bahwa ilmu adalah suatu perkara yang luar biasa. Dalam klasifikasinya, ilmu menurut Imam Ghazali terbagi menjadi 2, yaitu ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i. Kesimpulannya, ilmu adalah pilar dari sebuah peradaban. Karena ilmu merupakan asas dari segala macam ibadah, perilaku, serta muamalah. Ilmu juga merupakan asas dari kehidupan dunia dan akhirat, sehingga ilmu tidak dapat dipisahkan dari aspek dunia dan akhirat. Dan yang keenam adalah konsep manusia. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu akal, syahwat, dan emosi. Akal ketika dididik dengan baik maka akan melahirkan hikmah. Emosi ketika dididik dengan baik maka akan melahirkan keberanian. Syahwat ketika dididik dengan baik maka akan melahirkan kesucian diri. Inti dari kemanusiaan adalah jiwa. Sehingga segala hakikat manusia dikembalikan kepada jiwanya, sedangkan jasad hanyalah pendukung. Maka apabila jiwanya mati, jasadnya pun akan mati. Tidak ada cara lain bagi manusia untuk menyucikan jiwanya selain dengan tazkiyatun nufus, yaitu selalu membersihkan jiwanya dari segala kotoran dan dosa. Jiwa yang baik akan menjadikan jasad menjadi baik pula. 7 yaitu problematika epistemologi Barat. Peradaban Barat adalah peradaban yang dibangun di atas materialisme, traumatik terhadap agama, dan dibangun di atas nilai-nilai sekulerisme. Makna sekuler itu sendiri yaitu pembebasan masyarakat dari cengkeraman agama. Maka dapat dikatakan bahwa peradaban Barat hanya sekedar peradaban yang sifatnya empiris atau peradaban tanpa wahyu. Banyak tokoh muslim terkemuka yang memperingati bahayanya pengaruh paradigma pemikiran Barat. Jika tidak waspada dan tidak selektif, maka dapat menyerumuskan pelakunya ke dalam pemikiran yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap agama dan pemikiran yang mencoba memisahkan kehidupan dari agama.
Terdapat 3 faktor yang menjadikan Barat Kristen menjadi Barat sekuler dan liberal, yaitu yang pertama, trauma akan sejarah masa lalu yang kelam. Yang kedua, problema teks Bible yang selalu dirubah. Dan yang ketiga, problema teologi Kristen itu sendiri. Inilah faktor-faktor yang merubah status dan pemikiran Barat Kristen menjadi pemikiran sekuler dan liberal. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.